Di sini saya Arsena Fikira Madifa akan menyampaikan beberapa materi yang akan saya paparkan di sini, yaitu yang pertama, komunikasi publik pemerintah, yang kedua, fungsi internal humas pemerintah, yang ketiga, media relation pemerintah. Yang pertama kali akan saya sampaikan yaitu komunikasi publik pemerintah. Sesuai instruksi Presiden RI nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Instruksi ini ditunjukkan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, sedangkan peran di tingkat pusat dilaksanakan oleh Kominfo. Di sini Kominfo sendiri memiliki tujuan yaitu menyerap aspirasi publik. Menyerap aspirasi publik sendiri memiliki arti mendengarkan setiap keluhan dan berusaha melakukan yang terbaik untuk publik. Kedua, menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah. Dengan hal ini, Kominfo sebagai media perantara antara pemerintah dan publik secara akurat agar publik tidak mudah termakan hal yang belum tentu benar atau biasa disebut hoax. Kominfo juga memiliki peran diantaranya yaitu yang pertama, menyebarluaskan kepada publik tentang kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, menyampaikan kebijakan dan program pemerintah secara cepat dan tepat. Yang ketiga, menyampaikan melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat. Peran dan tugas merupakan dua hal yang berbeda. Peran sendiri merupakan suatu fungsi, sedangkan tugas sendiri merupakan hal yang sudah wajib dikerjakan. Tugas Kominfo antara lain, yang pertama melakukan media monitoring dan menganalisis konten media, kemudian menyusun narasi terkait program sesuai arahan Presiden. Berikutnya melaksanakan edukasi melalui seluruh saluran komunikasi, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik. Melakukan komunikasi kepada publik sendiri memerlukan prinsip agar komunikasi antar dua belah pihak berjalan dengan lancar. Karena komunikasi publik di masa krisis yang perlu dikembangkan adalah komunikasi yang bersifat akurat dan cepat, serta meminimalkan rumor serta kesalahpahaman. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kemampuan dalam menyediakan informasi yang memadai dengan berpegangan pada prinsip keterbukaan, kesegeraan, konsisten, dan akurasi. Urgensi atau kepentingan yang harus didahulukan dalam mengkomunikasikan kepada publik yaitu komunikasi publik yang efektif menjadi garda terdepan dalam upaya untuk memberikan informasi yang akurat, menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman kepada publik dalam situasi krisis. Pemerintah dituntut agar dapat menjadi rujukan informasi yang otoritatif bagi masyarakat. Tersedianya sumber informasi yang terpercaya semakin krusial, mengingat arus informasi yang kian tak terbendung karena kemajuan teknologi informasi yang pesat. Komunikasi publik sendiri memiliki problem. Yang pertama, carut-marut komunikasi publik pemerintah di tengah masa krisis. Yang kedua, adanya kanal tunggal informasi publik. Yang ketiga, kegagalan masyarakat menangkap isu yang akurat. Yang keempat, terhambatnya implementasi kebijakan akibat kelemahan komunikasi publik. Materi yang kita akan bahas selanjutnya yaitu fungsi internal humas pemerintah. Pedoman umum humas di instansi pemerintah menurut Permen nomor 12/PAN-08/2007 dan Permendagri nomor 13 tahun 2011 tentang kehumasan. Konsep dasar dari fungsi internal humas pemerintah yaitu penyebarluasan informasi dengan kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa. Informasi adalah keterangan, pernyataan yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format serta dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Ruang lingkup dari fungsi internal humas sendiri yaitu komunikasi positif internal dan eksternal yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan tertentu guna memperoleh manfaat bersama bagi lembaga dan pemangku kepentingan. Humas pemerintah juga memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai juru bicara, lembaga dan fasilitator, yang kedua memberi pelayanan informasi kepada publik, yang ketiga menindaklanjuti pengaduan publik, yang keempat menyediakan informasi tentang kebijakan program, produk dan jasa lembaga, yang kelima menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, yang keenam menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan. Dalam humas pemerintah memiliki posisi yang strategis yaitu diikutsertakan dalam rapat pembahasan dan perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan kerja masing-masing.
yang termasuk dalam publik humas pemerintah, yaitu yang pertama kelompok media, yang kedua kelompok internal yang merupakan pimpinan dan pegawai lembaga, yang ketiga kelompok eksternal yaitu komunitas atau masyarakat sekitar, yang keempat kelompok lembaga, semua lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, TNI dan Polri, yang kelima kelompok tertentu, lembaga penyelenggara negara, legislatif dan yudikatif, yang keenam kelompok LSM, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial budaya, dan lembaga internasional. Kemudian materi yang terakhir yang akan saya sampaikan di sini yaitu media relation pemerintah, yang merupakan media relation sebagai hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi menurut Leslie. Kegiatan media relation yaitu press conference sendiri memiliki bagian-bagian dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu press tour, press reception, press briefing, press statement, press interview, dan press gathering. Dalam menjalankan tugasnya, media relation dan pemerintah sendiri saling memiliki prinsip. Yang pertama, simbiosis mutualisme atau saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Di sini saling menguntungkan seperti simbiosis karena di mana media pemerintah saling membutuhkan dan menguntungkan. Yang kedua, governmentary PR, butuh ruang publikasi dan media massa butuh konten atau isi pemberitaan medianya. Humas pemerintah membutuhkan ruang untuk membagikan suatu informasi untuk diberikan kepada masyarakat secara tepat dan akurat. Selanjutnya ada tugas dari humas pemerintah. Selain memiliki tugas yang harus dikerjakan, humas pemerintah juga memiliki kompetensi, yaitu yang pertama menulis press release, yang kedua menulis speech letter, yang ketiga memproduksi media visual atau infografik, yang keempat manajemen event, yang kelima riset media, yang keenam copywriting. Itulah merupakan beberapa materi yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan melihat materi ini. Terima kasih banyak.